Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menambah amal saleh yang lainnya. Terutama adalah di hari yang mulia ini, yaitu di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari, di mana hari ini adalah hari Allah Subhanahu wa taala juga memberkahinya. Ya khas sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum, masih di dalam kitab zakat, tapi masuk ke dalam bab yang ketiga, bab qasmi sadaqat, bab tentang pembagian as-sadaqat, yaitu pembagian sedekah yang wajibah, yakni zakat. Ada beberapa hadis insyaallah kita baca. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam zakatnya, sampai dengan zakatul fitr, kemudian sampai dengan sedekah tatawwu'. Nah, sekarang siapa yang berhak untuk menerima zakat tersebut? Kalau di dalam ayat Al-Quran itu kan sudah diisyaratkan, yaitu ada sekitar 8 asnaf yang mereka itu berhak untuk menerima zakat. Kita mulai dari hadis yang ke-628. Hadisnya adalah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu as-sadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin li'amilin 'alayha aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskin tusaddiqa 'alayhi minha fa'ahda minha li ghaniyyin. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Hakim fa'alla bil irsal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal, la tahillu as-sadaqah, tidak halal as-sadaqah. Ya, ini sedekah yang wajibah, yaitu zakat.
ya, tidak halal, ya, sedekah, ya. Ini zakat diberikan kepada siapa? Li ghaniyin, kepada orang yang kaya. Illa, kecuali li khamsatin, karena 5 hal. Atau 5 perkara. Li'amilin 'alaiha. Pertama adalah untuk amil 'alaiha, yang bertugas sebagai orang yang mengumpulkan zakat. Amil 'alaiha, sebagai petugas pengumpul zakat. Petugas pengumpul zakat ini kalau di dalam negeri Islam adalah petugas resmi dari negara. Ada petugas resmi dari negara. Ditunjuk, ya, oleh negara, maka dia termasuk dalam kategori amil 'alaiha. Mengambil, mengumpulkan zakat dari kaum muslimin. Nah, dia itu berhak untuk menerima, ya, harta zakat, bagian daripada zakat. Walaupun dia itu ghani. Mungkin berawal dari definisi daripada ghani. Ghani itu kaya. Apa definisi kaya? Kaya itu ya tidak fakir, tidak miskin. Itu kaya. Kaya itu tidak fakir, tidak miskin. Kalau fakir miskin ya tentu tidak kaya. Kaya itu adalah orang yang tidak fakir, tidak miskin. Atau para ulama memberikan definisi, diantaranya adalah orang yang mempunyai harta sebesar uqiyah. Uqiyah itu adalah, ya, kalau kita baca keterangan para ulama, berbeda-beda dari satu negeri ke negeri yang lain ukurannya. Atau kurang lebih sekitar 40 dirham. Itu uqiyah. Ini kekayaan, ya. Karena dari situ bisa seseorang itu hidup cukup. Hidup cukup, yaitu dia bisa makan, minum, ya, tidak minta-minta. Makan, minum, atau tidak kekurangan, cukup gitu. Hidupnya adalah cukup dengan kadar seperti itu. Artinya bahwa kaya itu adalah orang yang sudah cukup, ya, sudah cukup. Kalau misalnya kita membuat ukuran, ya, seberapa misalkan kalau rupiah, ya, seberapa rupiah orang itu cukup, maka tentu ini juga berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lain, dan berbeda-beda sisi keadaan orang. Kalau dia hidup sendiri, mungkin ya dia hanya sendiri. Tapi kalau dia misalnya berkeluarga, anak 1, anak 2, anak 3, itu kan berbeda-beda. Misalnya hidup di Karawang ini, ya, biaya hidupnya berbeda dengan biaya hidup misalnya antum di kampung. Di kampung itu mungkin, ya, lebih murah dari sisi biaya hidup, sehingga dengan biaya tertentu antum sudah dikatakan cukup. Tapi kalau antum itu hidup di kota di sini, maka itu tidak cukup. Karena kalau di kota misalnya, ya, segala sesuatu harus dibeli. Ya. Segala sesuatu harus dibeli. Misalnya adalah sampai dengan air harus dibeli, kemudian juga perlengkapan-perlengkapan semua harus dibeli. Kalau di kampung tidak harus dibeli, misalnya karena misalnya punya sumur, ya, sumurnya adalah sumur timba, atau misalnya dekat dengan sungai, sumber air, sehingga air itu melimpah dan bagus, bersih, tidak perlu beli. Berbeda dengan di kota harus misalnya pasang
jet pump itu pun adalah untuk mandi saja, cuci dan yang lainnya, bersih-bersih. Tapi untuk air minum misalnya harus beli dengan air galon dan sejenisnya. Atau kalau mau tidak beli harus menggunakan alat penyaring, filter, sejenisnya juga. Jadi biaya hidupnya berbeda. Ya, biaya hidupnya berbeda. Maka orang miskin di kota, ya, orang miskin di kota berbeda dengan orang miskin di kampung. Kalau standarnya mungkin kalau di kita, di pemerintah kita mungkin adalah standar dari sisi UMR ya. UMR ya, berbeda-beda. Makanya Karawang berbeda, kemudian Cirebon berbeda, kemudian Jakarta, Bekasi, ataupun di Jawa atau di luar Jawa berbeda-beda. Intinya bahwa orang yang kaya itu orang yang sudah berkecukupan dari sisi makan minumnya, kebutuhan dasarnya itu sudah cukup. Ya, kebutuhan dasarnya, bukan kebutuhan gaya hidup. Ya. Karena kalau gaya hidup ini susah. Ya. Gaya hidup ini luar biasa. Lebih besar daripada kebutuhan pokok. Ya. Gaya hidup. Dari sisi pakaian, tentu kan gaya hidup kan pakaian, kemudian tampilan, kemudian alat komunikasi, kemudian kendaraan, kemudian macam-macam. Itu namanya gaya hidup. Nah, itu tidak termasuk. Yang masuk di sini cukup adalah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, yaitu di antara yang paling pokok adalah sandang dan pangan. Sandang pangan itu adalah kebutuhan yang pokok. Ya. Dia tercukupi, gitu, tercukupi. Nah, ini definisi daripada orang yang kaya. Tapi kalau misalkan dari sandang pangan ini adalah tergolong kekurangan, maka dia termasuk dalam kategorinya adalah si miskin ataupun fakir. Li'amilin 'alaiha, amil di sini adalah memang petugas khusus yang ditunjuk oleh daulah, kalau dia itu daulah Islamiyah. Kalau di kita ya, mungkin bisa dikategorikan adalah ketika sudah masuk dalam atau lembaga amil zakat, LAZ yang resmi. Ya, LAZ yang resmi, lembaga amil zakat. Itu LAZ yang resmi. Nah, itu masuk pegawainya semuanya itu adalah bisa dimasukkan ke dalam amil 'alaiha. Ya, walaupun dia itu misalnya sudah berkecukupan tadi, dia berhak untuk mendapatkan harta zakat tadi. Yaitu misalnya adalah staf administrasinya, ataupun yang menjaganya, atau yang bertugas langsung mengambilnya. Itu semua adalah masuk di dalam li'amilin 'alaiha. Atau rajulin, seseorang, ishtaraha, ya, dia membeli harta sedekah tadi, ya, bimalihi, dengan hartanya. Jadi misalnya kalau misalnya seorang fakir miskin, ya, dia itu harta sedekahnya itu misalnya kurmanya dibeli. Nah, maka itu juga boleh jelas. Jadi kalau harta kurma yang dimiliki oleh orang yang tadi sudah menjadi pemilik zakat atau mustahik daripada zakat itu, lalu dibeli oleh orang kaya, maka itu berhak. Ya, orang kaya itu berhak untuk hal tersebut karena dia membeli dari orang yang miskin tersebut. Orang miskinnya boleh dia itu menjual. Misalnya dia dapatkan zakatul fitri beras, ya, dan dia ternyata mendapatkan ya mungkin cukup atau lebih, ya, mendapatkan beras, kemudian dia ingin mendapatkan untuk lauk pauknya, sehingga sebagiannya dia jual, ya, sebagiannya dia jual, kemudian dibeli oleh orang kaya, maka orang kaya boleh membelinya, kemudian orang miskin tadi berhak, karena itu sudah menjadi milik dia dan dia boleh untuk menjualnya.
Au gharimin, gharim yaitu orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang, yang tidak mampu untuk membayar hutang. Ini juga adalah berhak untuk menerima zakat. Au ghazin fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dua kategori, yaitu berperang secara langsung, ya, berperang secara langsung, yakni yang memang dia mujahidin, ya, mujahidin yang memanggul senjata dan dia terjun di medan perang. Ada kategori yang kedua, yaitu perang bukan dalam peperangan yang berupa fisik, yaitu segala sesuatu yang ditujukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, li'ala'i kalimatillah, ya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada perang, ya, fi sabilillah adalah li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal ini ana nukilkan, ya, keterangan dari Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Qala syarihu, wa yulhaqu bihi man kana qa'iman bi maslahatin 'amatin min masalihil muslimin. Ya. Telah berkata asy-syarih, yaitu pensyarah atau orang yang menjelaskan hadis ini, atau ulama yang menjelaskan hadis ini, dimasukkan ke dalam kategori, ya, tadi, yaitu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah man kana qa'iman bi maslahatin 'amah. Orang yang berprofesi untuk bisa memberikan kemaslahatan secara umum dari kemaslahatan kaum muslimin. Kal qada, seperti al qada, yaitu seorang qadi yang memutuskan perkara ketika terjadi misalnya di antara kaum muslimin ada permasalahan. Ya, dua orang misalkan ada permasalahan, kemudian datang kepada qadi dan dia memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka qadi ini adalah berhak untuk mendapatkannya. Ya, misalkan dari harta zakat tersebutnya, yang dalam hal ini kalau dalam daulah Islamiyah, dalam negara Islam ada di dalam Baitul Mal. Wal ifta, demikian juga al ifta wat tadris, dan juga mengajar. Al ifta wat tadris, ya. Al ifta berarti seorang mufti yang memang diangkat oleh negara, kemudian dia termasuknya dalam kategorinya adalah sebagai pegawai dari negara tersebut, dan dia berhak untuk mendapatkan dari harta yang ada di Baitul Mal. Wat tadris, yaitu guru. Tadris itu mengajar, guru, ya, guru yaitu para ustadz, ya. Kalau dalam negara daulah Islamiyah, tentu dia adalah bagian daripada yang harus diperhatikan oleh negara. Dia berhak untuk mendapatkannya. Karena dia memang tidak memanggul senjata, akan tapi dia adalah menjaga dinul Islam, yaitu dengan memberikan pengajaran kepada anak-anak kaum muslimin, ya, agar Islam itu tetap ada, tetap jaya. Karena al-Islam itu, ya sebagaimana penjelasan para ulama, tegak di antara dua. Pertama adalah as-silah, ya. Silah itu adalah senjata, yaitu al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua adalah al-burhanu wal hujjah, yaitu dengan ilmu, dengan hujjah, dengan argumen. Nah, itu adalah akan tegak. Dan dua-duanya mempunyai fungsi. Kalau as-silah, yaitu dia para mujahidin yang mereka itu adalah berjihad, mereka ribat di perbatasan-perbatasan untuk menjaga negeri kaum muslimin ini aman, ya, dari berbagai macam rongrongan dan juga berbagai macam mara bahaya.
yang terutama adalah dari musuh-musuhnya. Sedangkan para guru, ya, para guru adalah menjaga kaum muslimin itu sendiri, dan ini adalah lebih dikatakan oleh para ulama lebih al-aula, lebih utama, ya, lebih utama, karena dia bukan hanya menjaga fisik, ya, akan tetapi dia adalah menjaga akidah, ya, menjaga iman, menjaga Islam yang ada pada diri atau masyarakat kaum muslimin, ya. Ini tadris. Kalau misalnya tidak ada yang mengajarkan al-Islam, maka tentu Islam ini akan menjadi lenyap. Wa in kana ghaniyan, walaupun dia itu adalah orang yang berkecukupan. Kemudian loncat, ya. Ya, seperti di sini perkataan al-Imam At-Tabari, ya, Imam At-Tabari rahimahullahu taala, innahu dhahaba al-jumhur ila jawazi akhdhi al-qadi al-ujrah 'ala al-hukmi, bahwa jumhur ulama, ya, berpendapat bolehnya seorang qadi, ya, mengambil upah ketika dia itu menentukan hukum, menetapkan hukum, ya, menjatuhkan misalkan vonis dan sejenisnya, atau bisa dia itu memberikan solusi kepada apa yang terjadi di antara misalnya kaum muslimin yang sedang bersengketa, begitu. Li'annahu yushghiluhu al-hukm 'anil qiyam bi masalihihi. Ya, karena dia itu sibuk untuk menentukan hukum, ya. Sibuk untuk menentukan hukum dan tidak bisa untuk dia melakukan sesuatu yang bisa menjadi maslahat bagi dirinya. Yaitu dia tidak bisa bisnis, dia tidak bisa dagang, karena dia harus fokus di situ, ya. Harus fokus di situ. Seorang yang menentukan hukum itu adalah dia harus memang yang lebih banyak dilakukan oleh dia adalah murajaah, harus paham tentang Al-Quran, harus paham tentang hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, harus paham tentang kaidah-kaidah di dalam al-Islam, terutama adalah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana istinbat hukum dan penentuan hukum, ya. Dan dia harus juga membaca bagaimana dahulu, ya, para ulama terdahulu menentukan hukum dan menjatuhkan satu hukum, ya. Jadi bukan pekerjaan yang ringan, sehingga dia harus fokus di situ, ya. Ghair anna ta'ifatan min as-salafi karihu dzalik. Namun sebagian, ya, di sini kalau tadi kan jumhur, nah ini sebagian dari kalangan salaf mereka memakruhkan hal tersebut. Walam yuharrimuhu, dan tidak mengharamkannya. Jadi kalau misalnya qadhinya itu adalah sudah kaya, maka dia menurut sebagian ulama salaf adalah memakruhkannya, tapi tidak mengharamkannya. Kalau tidak mengharamkannya berarti dia boleh, begitu, ya. Tapi lebih baik adalah tidak, kalau memang dia adalah seorang yang sudah kaya, begitu. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian berikutnya adalah au miskin tusaddiqa alaihi minha, atau seorang miskin yang dia itu diberikan harta dari harta zakat tersebut, dia menerima harta zakat, ya, dari harta zakat tersebut atau dari baitul mal, lalu fa'ahada minha, kemudian miskin ini, ya, karena itu harta sudah milik dia, ya, karena dia diberi, kan, misalnya tadi kalau zakatul fitr dia diberi beras, ya, fa'ahada, kemudian dia hadiahkan, ya, sebagiannya itu minha, sebagiannya, ya, li ghaniyin, kepada orang yang sudah berkecukupan. Boleh saja kalau dia menghadiahkan itu kepada orang yang berkecukupan tadi. Dan orang berkecukupan tadi, ya, tidak berdosa kalau dia misalnya menerima hadiah tersebut.
Ya, boleh. Ini Masya Allah, ada orang miskin memberi hadiah kepada orang yang kaya. Itu luar biasa ya. Ya. Orang kaya harusnya adalah memberikan hadiah, memberikan perhatian kepada orang miskin. Ya. Sampai ya, di kita ini ya begitu ya. Banyak juga ya, orang yang kaya ya, adalah mendapatkan dari orang yang miskin. Ya, di antaranya adalah ya, orang miskin ya, di negara kita walaupun miskin bayar zakat. Bukan bayar pajak gitu ya. Bayar pajak ya. Bayar pajak. Orang miskin bayar pajak di negara kita. Ya walaupun miskin bayar pajak. Kemudian ya, diambil oleh orang kaya. Ya. Baik. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ya. Dan dinyatakan oleh beliau ada sedikit illah, yaitu dari sisi irsal. Irsal itu mursal. Anda tidak bahas tentang sisi irsalnya di sini. Ya. Baik, lanjut kepada hadis berikutnya, hadis yang kedua. Ya, tadi 5 ya. Hadis yang kedua. Wa an Ubaidillah ibni Adi bin Khiyar. Beliau adalah lahir pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau termasuk dalam kategori tabi'in. Ya. Beliau meriwayatkan dari Umar bin Utsman dan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini ya, Ubaidillah ini ayahnya adalah termasuk orang yang terbunuh di perang Badar tapi masih dalam keadaan kafir ayahnya. Wa kana huwa mumayyizan fil fath, dan beliau orang ketika Fathu Makkah baru masa tamyiz, yaitu masih anak-anak yang mumayyiz ya. Jadi belum sampai dewasa. Dan beliau termasuk orang yang terkenal dalam sisi fikih ya, dari bangsa Quraisy dan termasuk ulamanya. Anna rajulaini, bahwa ada 2 orang laki-laki ya, hadatsahu ya, berbicara kepadanya, annahuma, bahwasanya keduanya, ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alanahu minas sadaqah. Mereka berdua ini datang kepada Rasul meminta dari harta sedekah. Ya, ini dari harta zakat. Ya. Faqallaba fihim al-basar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengedip-ngedipkan mata begitu ya. Mengedip-ngedipkan mata. Menunjukkan bahwa ini kenapa ini begitu. Fara'ahuma jaldain. Beliau melihat kedua orang itu adalah jaldain. Jaldain adalah ya, qawiyain, yaitu dua-duanya itu dalam keadaan kuat, segar, bugar, kuat begitu ya. Segar, bugar, kuat. Faqala, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam berkata atau bersabda, in syi'tuma a'taitukuma. Kalau kalian berdua mau, aku beri kalian berdua. Namun Rasul kembali bersabda, wala hadza fiha li ghaniyin. Tidak ada bagian dalam harta zakat itu ya untuk orang yang
ghani, orang yang berkecukupan, orang yang kaya. Wala liqawiyyin muktasibin, dan tidak pula kepada orang yang kuat, yang muktasib, yang bisa mempunyai usaha, ya, bisa mempunyai usaha. Demikian. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian waqawahu Abu Dawud An-Nasa'i, dikuatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Ya. Baik, dari hadis ini ya, jelas. Ya. Pertama adalah ya, tidak boleh orang yang kaya itu menerima, atau orang yang cukup itu menerima harta zakat. Ya. Ya. Rasul mengatakan la hadza fihi ma li ghaniyyin. Ya. Kemudian juga untuk yang kategorinya dia itu bisa mempunyai usaha, ya, mempunyai usaha yang memang dia itu jelas bisa begitu ya, bisa berusaha sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya begitu, yaitu orang yang kuat. Ya. Walaupun tadi misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan in syi'tuma a'taitukuma. Ungkapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bentuk taubih. Taubihnya itu adalah memberikan celaan. Tentu kan orang nggak akan mau begitu, nggak akan mau. Tapi kalau orangnya tidak mengerti, tidak paham, ya tentu ya mau sajalah gitu ya. Taubihan wa taghlidan, ya. Jadi orang yang tadi mempunyai kecukupan tidak boleh untuk menerima. Kalau selain daripada yang 5 tadi, artinya mereka orang-orang yang berkecukupan tidak boleh. Hadis berikutnya. Wan Qabisah ibni Mukhariq al-Hilali radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathin rajulin tahammala hamalatan fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik wa rajulin asabathu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusiba qawaman min 'aishin wa rajulin asabathu faqatun hatta yaqumu thalathatun min dhawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusiba qawaman min 'aishin fama siwahunna min al-mas'alati ya qamisatu suhtun yakuluhu sahibuhu suhtan. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Rawahu Muslim, Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Qabisah. Ya. Ya. Qabisah ini adalah Abu Bishr, ya. Ibn al-Mukhariq, ya. Bin Abdullah bin Shaddad al-Amiri al-Hilali, seorang sahabat yang tinggal di Basrah. Kemudian beliau meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai ke kita adalah 6 hadis. Ya. 6 hadis, dan ini salah satunya. Dia berkata, radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya al-mas'alah yaitu minta, ya, meminta. La tahillu, tidak halal,
ya, illa kecuali li ahadi thalathatin, kecuali untuk 3 orang, ya, untuk 3 orang. Pertama adalah rajulin tahammala hamalatan, seseorang yang memanggul beban, ya, seseorang yang memanggul beban, ya, beban dari orang lain, ya. Atau misalnya adalah dia menanggung selain beban, misalnya dain, ya, dain itu adalah hutang atau diat, atau yusalihu bimalin baina ta'ifaitaini, atau dia adalah orang yang memberikan harta untuk 2 orang yang mungkin sedang bermasalah, ya. Maka dia ini berhak untuk menerima atau boleh untuk meminta, ya. Jadi dia memegang ataupun dia itu memanggul satu beban, mempunyai satu beban, ya, karena menanggung beban orang lain, sehingga dia harus meminta, maka itu adalah boleh, ya, adalah boleh. Hatta yusibaha, sampai dia mendapatkannya, tsumma yumsik, kemudian dia memegangnya. Kemudian yang kedua, rajulin asabathu jaihatun, kemudian ada seseorang misalnya tertimpa oleh jaihah. Jaihah itu adalah musibah. Misalnya adalah kalau sekarang di kita misalnya terkena banjir, ya, atau sekarang di daerah mungkin yang sekarang musim dingin, terlalu dingin, ya, atau terkena apa saja begitu, ya, yang itu adalah musibah, ya. Kemarin misalnya di Semeru misalnya, itu adalah bentuk daripada musibah. Atau misalnya kena tanah longsor, itu adalah musibah, ya. Istahat, ya, malahu, ya, dia hilang, ya, hartanya, ya, hilang hartanya sehingga dia nggak punya. Fahalat lahul mas'alah, maka dia boleh, ya, untuk meminta. Hatta yusiba qawama min aishin, sampai, ya, dia itu, ya, memberikan atau dia bisa mendapatkan, ya, hartanya dari orang-orang, ya, untuk kehidupannya. Nah, alhamdulillah di kita, ya, selalu ikut serta dalam hal ini, yaitu dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk orang-orang yang terkena musibah, yang mengumpulkan harta, sedekah, ya, infak untuk mereka. Dan hendaknya kita juga peka dalam hal ini, jangan dulu mereka misalnya adalah meminta-minta. Kalaupun mereka meminta, maka itu adalah mereka boleh, karena memang mereka nggak punya. Warajulun, ya, asabathu faqatun. Asabathu faqatun, tertimpa faqah. Faqah juga adalah sesuatu yang menyebabkan dia hilang dari sisi hartanya, atau musibah, ya, sejenis juga sebenarnya dalam musibah atau kesempitan, ya, di dalam kehidupan dia, ya. Yaquma thalathatun min dzawil hijjah, ya. Kemudian ada 3 orang yang mempunyai akal, ya, artinya orang yang baik, orang yang benar, begitu, ya. Kemudian dia 3 orang ini, ya, bersaksi tentang orang tersebut bahwa memang dia itu adalah orang yang terkena
musibah. Ya. Mereka mengatakan kepada kaumnya, laqad asabat fulanan faqah. Sungguh fulan itu sedang dalam keadaan sempit, ya, entah sempit kehidupan tentang apa begitu ya. Yang penting dia adalah orang yang memang dalam keadaan tidak lapang ya kehidupannya. Fahalat lahul mas'alah, maka boleh dia itu adalah meminta hatta yusiba qawaman min aishin. Sampai dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, kebutuhan hidupnya. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisatu suhtun. Maka selain itu, wahai qabisah, ya, meminta-minta itu adalah suhtun. Suhtun itu adalah dimarahi atau ya dibenci, ya, dibenci. Artinya adalah haram. Ya'kuluhu sahibuhu, ya, pemiliknya memakan, ya, hasil minta-minta itu suhtan, ya, suhtan itu dibenci, ya, suhtan yaitu dibenci. Nah, masalah peminta-minta ini di kita, masya Allah, luar biasa, ya, banyak, ya, banyak peminta-minta, ya. Yang terkadang peminta-minta itu sebagai profesi yang katanya mereka itu dalam hal ini memperoleh hasil yang banyak, ya, hasil yang banyak, kemudian untuk membangun misalnya rumahnya apanya di kampungnya dalam keadaan misalnya adalah megah, ya. Ada yang sampai menelusuri hal tersebut, dan atau ada juga yang pernah ketangkap oleh pamong praja itu setelah dibuka kotaknya, duitnya masya Allah luar biasa banyak, ya. Itu adalah dari hasil meminta-minta, ya. Nah, dalam hal ini ya tentu tidak boleh ya seperti itu, ya, meminta-minta. Kemarin kita juga sudah membaca hadis, ya, orang yang meminta-minta itu nanti yaumul qiyamah ketika datang, ya, di hari kiamat, ya, dibangkitkan dari hari kiamat, insya Allah dia mukanya tidak ada sekarat daging pun. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak boleh. Tapi boleh kalau ada memang keperluan tadi. Itu orang yang memang dia menanggung beban, kemudian orang yang memang dia terkena musibah, kemudian orang yang memang dia dalam keadaan kesempitan hidup, yang memang tidak bisa usaha sama sekali kecuali memang dia dalam keadaan seperti itu, ya, meminta. Maka itu adalah dibolehkan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-631. Wa an Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin, innama hiya awsakhun nas. Wa fi riwayatin wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin, rawahu Muslim. Dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith, ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dulu hidup di Madinah dan kemudian beliau pergi ke Damaskus dan meninggal di Damaskus. Sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu, orang sahabat dari kalangan Quraisy, ya, Bani Hashim. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya as-sadaqah, ya, la tanbaghi, tidak sepatutnya, ya, diberikan li ali Muhammadin, untuk keluarga Muhammad, yaitu keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak berhak menerima sedekah apalagi zakat, ya. Innama hiya awsafun nas, ya. Itu tidak lain adalah awsafun nas. Awsafun nas ini kotoran-kotoran manusia,
Karena kan harta zakat atau yang diambil dari orang atau dari manusia atau dari kaum muslimin yang kaya adalah untuk membersihkan hartanya. Berarti itu adalah kotoran manusia. Maksud kotoran di sini adalah ya memang tidak berhak untuk diberikan kepada keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa fi riwayatin wa innaha, dan sesungguhnya ya, sedekah ataupun tadi ya, zakat ada la tahillu li Muhammadin, tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala li ali Muhammadin, tidak halal untuk Muhammad dan juga untuk ali Muhammad, yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku keturunan Rasul alaihi salatu wassalam, ya, maka dia tidak boleh menerima sedekah dan tidak boleh menerima zakat. Ya. Jadi di sini ada nggak yang ngaku keturunan Rasul? Nggak boleh. Ya, keturunan Rasul. Ya. Jadi keturunan Rasul alaihi salatu wassalam ya tidak boleh. Ya, begitu. Nih. Berikutnya masih hampir sama dengan hal ini, yaitu hadis yang ke-632 an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala masyaitu anna wa Uthman ibn Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah ya a'taitu bani al-Muttalib min khumusi Khaybar wa tarakatna wa nahnu wa hum bi manzilatin wahidatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama Banu Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku berjalan bersama Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah memberikan kepada Bani Al-Muttalib ya, dari 1/5 yang ada di Khaybar ya, 1/5 dari waktu itu adalah tentang Khaybar, dan kami tinggalkan ya. Kemudian kami bersama mereka itu adalah satu tempat, satu bimanzilatin wahidatin, satu kedudukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Banu Al-Muttalib wa Banu Hashim, Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim itu adalah sesuatu yang satu. Sesuatu yang satu. Ya, disebutkan di sini ada Jubair itu tadi Jubair bin Mut'im itu adalah min Bani Naufal bin Abdi Manaf. Kemudian Uthman adalah min Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jadi keduanya adalah saudara ya, dari Hashim ya, bin Abdi Manaf. Kama anna Al-Muttalib bin Abdi Manaf juga sama. Tapi masih sama begitu ya. Fasara haula'i thalatha, 3 itu adalah Abdus Syams. Abdus Syam wa Naufal wal Muttalib. Ya, mereka sama dalam sisi fil qarabah, kekerabatan bersama Hashim. Ya. Kemudian apabila ya, anak-anak Al-Muttalib itu adalah berhak ya, karena ada sisi kekerabatan, maka ya, anak-anak Abdus Syam dan Naufal juga sama. Ya, seperti itu. Kemudian Banu Al-Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Ya, kata Rasul, Banu Hashim, ya, Banu Al-Muttalib itu ada sesuatu yang satu. Listimrarihim 'ala al-muwalati fil jahiliyati wal Islam. Karena terus-menerus mereka itu saling bermualah ya,
di dalam ketika mereka masa jahiliyah dan juga ketika mereka sudah di dalam masa Islam. Selain dari duna ghairihim, tidak selain daripada mereka. Wa hum yusharikuna fi sahmi dzawil qurba duna ghairihim. Dan mereka bersekutu di dalam saham ataupun dalam keberhakan dalam sisi kekerabatan selain mereka. Wa in kanu fin nasabi sawa, walaupun mereka dalam sisi nasab adalah sama. Kemudian kata beliau, wa inna ma adkhala al-musannif hadzal hadits, ya. Musannif yaitu al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala memasukkan hadis ini fil bab, dalam bab ini litanbih, untuk memberikan tanbih peringatan. Ala anna Bani al-Muttalib, bahwa anak cucu ya, Bani al-Muttalib yusyarikuna Bani Hashim, ikut serta di dalam Bani Hashim fi tahrimiz zakati aidan, yaitu haram mereka itu menerima harta zakat. Haram menerima harta zakat. Jadi al-Muttalib dan Bani Hashim masuk dalam kategori di situ adalah tidak boleh menerima harta zakat. Wallahu taala a'lam. Kemudian dua hadis lagi kita percepat. An Abi Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan 'ala sadaqati min Bani Makhzum faqala li Abi Rafi' ishabni fa innaka tusibu minha faqala la hatta ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa as'aluhu fa atahu fa sa'alahu fa qala mawla al-qaum min anfusihim wa inna la tahillu lana as-sadaqah rawahu Ahmad wa thalathu wa Ibn Huzaimah wa Ibn Hibban. Dari Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki untuk mengambil sedekah, mengambil harta zakat dari Bani Hashim. Dari Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Kemudian dia berkata kepada Abu Rafi', iringi aku, fa'innaka tusibu minha, karena sesungguhnya kau bisa mendapatkan darinya, mendapatkan dari harta itu. Faqala, kemudian beliau mengatakan la hatta atiyan nabi, sampai aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya kepadanya, maka keduanya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan maulal qaumi min anfusihim. Maula dari sebuah kaum adalah dari kaum tersebut. Yaitu maula di sini adalah orang yang memang misalnya membebaskan budak, kemudian budak itu menjadi maulanya. Maka itu adalah termasuk dari karangan mereka. Wa inna, dan kami la tahillu lana, tidak menghalalkan untuk kami, yaitu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tadi adalah Banu Muttalib dan juga Banu Hashim, as-sadaqah, yaitu untuk menerima harta sedekah ataupun harta zakat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang ketiga Ibnu Huzaimah dan juga Ibnu Hibban. Terakhir adalah وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر ابن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا fala tattabi'hu nafsak. Jadi Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memberikan kepada Umar bin Khattab pemberian al-ata. Kemudian Umar mengatakan, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Membutuhkan dariku. Nah, ini adalah Umar. Ya, kita tahu bahwa Umar adalah orang yang memang dia saudagar juga, dia berdagang juga gitu. Ketika diberikan harta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau
mengatakan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, khudhu, ambil, khudhu. Fatumawilhu, kemudian jadikan dia itu sebagai harta untukmu. Ya. Atau tasaddaq bihi, atau kamu boleh bersedekah dengannya. Jadi ambil, kemudian sedekahkan kepada orang lain. Dan tidaklah maja'aka min hadzal mal, tidaklah datang kepadamu harta ini wa anta ghair musyarrifin, dan kamu adalah bukan orang yang mengharap-harap begitu ya harta tersebut, wala sa'ilin, dan bukan orang yang meminta harta tersebut, fakhudhu, kemudian ambil harta tersebut. Ya. Wa malan fala tattabi'hu nafsaka, dan harta maka janganlah kamu itu mengharapkan ya harta tersebut atau meminta-minta harta tersebut. Maksudnya di sini adalah riwayatkan oleh Imam Muslim ya, ketika seseorang itu misalnya diberi maka dia ya boleh mengambil ya, boleh mengambil. Kemudian kalau sudah diambil ya silakan, mau disedekahkan boleh, kalaupun misalnya diambil untuk dirinya juga adalah boleh ya, karena itu adalah harta pemberian. Kemudian di antara fikih dalam hadis ini adalah al-hadits afada anna al-'amil ya yanbaghi lahu an ya'khudha al-amalah wa la yarud. Seorang amil itu dia sepatutnya mengambil ya bagiannya dan tidak menolaknya. Ya, di sini adalah misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, ikut dalam hal ini sebagai amil, ya, maka dia berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Ya, kalau misalkan dia mau, ya silahkan ya, diambil. Setelah diambil, kemudian ya, mau disahkan lagi kepada orang lain adalah tentu adalah baik, karena itu adalah sedekah untuk orang lain, diberikan kepada orang lain yang lebih berhak, atau misalnya dia diambil untuk dikelola sebagai hartanya, itu juga adalah boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian untuk mungkin kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.